Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lindawati dari kelas Psikologi Islam 3B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan apa itu anak berkebutuhan khusus. Nah, pengertian anak berkebutuhan khusus adalah anak-anak yang mengalami keterlambatan dalam perkembangan, memiliki kondisi bawaan tertentu. Mereka membutuhkan perhatian dan penanganan khusus supaya bisa mencapai potensinya. Baiklah, selanjutnya mengenai penyebab anak berkebutuhan khusus. Untuk penyebab anak berkebutuhan khusus terdapat 3 faktor. Di antaranya yang pertama yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu kondisi yang dimiliki oleh anak yang bersangkutan, misalnya hereditas atau keturunan proses dari kehamilan ibu. Yang kedua yaitu faktor eksternal, yaitu faktor dari di luar diri anak yang membuatnya mengalami hambatan. Untuk faktor eksternal ini bisa diakibatkan oleh pola asuh, pola pendidikan, terutama juga kondisi lingkungan tempat tinggal. Kemudian yang ketiga yaitu faktor kombinasi, di mana faktor kombinasi ini yaitu gabungan antara faktor internal dan eksternal yang menyebabkan terjadinya kebutuhan khusus pada anak. Selanjutnya yaitu mengenai autis dan cirinya. Jadi apa itu autis? Nah, autisme merupakan gangguan perkembangan otak. Kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan dari kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi seseorang dengan orang lain. Sayangnya autisme ini rentan terjadi pada anak sejak balita. Kemudian, autisme merupakan kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Jadi, gangguan ini bisa membuat anak seolah-olah hidup dalam dunianya sendiri. Kemudian, mengenai ciri-ciri yang perlu dikenali, yaitu yang pertama, tidak merespon saat dipanggil namanya hingga tidak mampu merespon emosi. Kemudian, tidak meniru kebiasaan orang lain. Jadi, anak dengan autisme tidak suka meniru. Beda halnya dengan anak yaitu yang berkondisi normal yang cenderung meniru ketika seseorang tersenyum, menepuk atau melambaikan tangan. Jadi untuk anak yang dengan autisme dia tidak akan meniru suatu kejadian yang sama seperti anak normal pada umumnya. Untuk ciri lainnya yaitu tak bisa memulai atau meneruskan percakapan bahkan hanya untuk meminta sesuatu. Kemudian sering menghindari kontak mata dan kurang menunjukkan ekspresi. Kemudian ada juga sering mengulang kata namun tak memahami penggunaannya itu secara tepat dan lain sebagainya. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang berkenan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.